alternatif. Oke, thank you Zulfi. Sekarang kita punya data latihan seperti ini, ya kan? Kita mau melakukan penelitian nih. Kita misalnya peneliti di sebuah institusi penelitian social science di Geneva, Swiss misalnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengerjakan soal pertama. Soal pertama adalah buatlah tabel distribusi frekuensi dan grafik dari data tersebut. Gampang sekali kawan-kawan. Anda tinggal klik exploration yang di sini. Ini udah kelihatan kah slide screen saya, BTW, anyway, Zul? Ya, Bu. Udah ya kan? Nanti tiba-tiba saya kemudian klik deskriptif. Nah, nanti dia akan proses. Ayo dong, kamu jangan bikin malu. Ini banyak orang di sini. Oke. Di sini kita lihat bisa lihat yang disuruh itu apa tadi disuruh sama Miss Nikita. Miss Nikita suruh bikin tabel distribusi frekuensi. Yang bisa kita frekuensikan itu semua hal. Misalnya kita masukin ini status pernikahan. Oke, ini dia udah keluar nih. Nah, ini status pernikahan. Inilah status yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Sederhana, cuma itu aja sebenarnya. Kemudian kita satu-satu nih, kita ambil di sini ada tulisan frekuensi tables, kelihatan? Frekuensi tables itu cuma bisa dikeluarkan atau berasal dari data nominal dan data ordinal. Nah, status pernikahan nominal atau ordinal? Ayo, biar bangun nih, biar ngomong dong, biar nggak bobo. Nominal. Nominal ya, nggak apa-apa ribut-ribut, lebih bagus kayak gitu daripada diam-diam. Nanti dikira tiba-tiba saya udah ngomong sendiri aja, Bapak Ibu dan tak ngapa-ngapain. Jangan gitu, sedih saya. Ini kita klik frekuensi table, tinggal gini aja, klik. Nah, udah keluar tuh di bawah tuh. Nih, ada nggak? Kelihatan nggak nih? Kelihatan? Kelihatan kan? Kelihatan. Kelihatan, pinter. Aduh, seneng deh Mama kalau sama anak-anaknya kayak gini. Disuruh sama Miss Nikita tuh apa tuh? Miss Nikita nyuruhnya tabel distribusi frekuensi dan grafik dari data latihan. Berarti kalau data latihan, datanya tuh ada 4. Ya. Datanya ada 4, apa-apa aja. Ada status pernikahan, tingkat percaya diri, tinggi badan, dan jarak ke rumah. Berarti kita akan buatkan tabel distribusi frekuensinya dari masing-masing data. Oke, ini satu udah dapet. Sekarang yang diminta sama Miss Nikita lagi adalah grafik. Anda klik statistik di bawah nih, ada statistik. Ada kan? Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, ingat nominal. Nominal itu tidak cocok pakai min. Tidak cocok pakai, dia nggak cocok pakai min. Jadi minnya jangan dibuat, minnya kita hilangin aja. Oke, yang cocok itu dia mode yang terbanyak. Nah, ya kan? Berarti nanti akan dia kasih tahu modusnya berapa. Modus itu maksudnya jumlah yang terbanyak ya. Yang terbanyaknya itu yang belum menikah atau yang sudah menikah. Kemudian kita juga nggak perlu ada standar deviasi karena itu untuk nominal nggak perlu. Kemudian kita nggak perlu data minimum atau maksimum karena kita udah tahu pasti dia cuma 1 atau 2. Sample size kita perlu karena nanti dia bisa cari tahu kira-kira apakah ada data yang hilang. Tapi itu biasanya berlaku untuk data-data yang ribuan gitu. Oke. Ini dia nggak muncul karena nilai 1 dan 2-nya harusnya sih muncul, tapi ini you know lah biasanya ya aplikasi. Oke, ini terus udah kita selesai. Kemudian ada plots ya. Jadi kalau kita mau ngambil grafiknya pakai Jamovi yang cocok bar plots, ya kan? Kita ambil bar plotnya. Kita klik aja tinggal bar plotnya. Udah jadi nih untuk yang status pernikahan. Dan nih kalau udah jadi kayak gini, ini Anda klik result di atas. Oke. Mana sih? Bikin malu nih. Nah, itu dia. Klik 2 kali di bawah deskriptifnya. Klik kanan nih. Atau klik 2 kali. Klik kanan yang betul. Klik kanan di dekat deskriptif, kemudian ada pilihan all, bisa langsung di copy aja. Copy. Oke. Di copy terus Bapak Ibu pakainya Excel, pakai Word misalnya. Bentar saya stop share dulu. Kita buka Word-nya.
Dia pakai Word aja lebih mudah terbaca daripada pakai Google Doc karena belum support kayaknya. Oke, tinggal kita copy paste di sini. Oke, itu udah kayak gitu. Ini adalah jawaban nomor 1 untuk bagian status pernikahan. Nah, jadi Anda tuliskan ini nomor 1 gitu ya untuk status pernikahan. Oke, demikian seterusnya untuk setiap bagian. Untuk setiap 4-nya itu, bagiannya tuh kan ada 4 tuh. Berarti Anda akan mengerjakan hal tersebut untuk banyak bagian. Oh, belum kelihatan ya? Nanti jadi kayak gini dia. Nih, udah kelihatan? Dikopikan. Oke, udah. Terus ini yang penting nih, referensi tuh harus ada di dalam analisis data sebenarnya. Orang banyak lupa kalau dalam analisis data tuh jarang dibuat sitasi, padahal harusnya dalam analisis data tuh harusnya ada sitasi. Sitasinya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan aplikasi yang kita pakai namanya apa. Kemudian rumus yang dia pakai dalam analisis datanya itu apa. Nah, di sini ini Jamovi-nya nama aplikasinya. Kemudian rumus yang dipakai itu pakai R ya. Dapatnya dari R dia. Namanya MRAN, nama package-nya. Nah, itu nggak usah dibahas lah. Yang penting harus ada referensinya. Karena kan Anda juga harus membiasakan diri kan. Karena kan nanti tamat harus ada publikasi kan untuk bisa wisuda kalau nggak salah. Harus ada publikasi artikel internasional kalau nggak salah. Itu untuk yang status pernikahan. Oke, saya kasih contoh satu lagi yang dia nggak nominal dan ordinal. Aduh, ini nggak susah loh, ingat ya. Jangan. Ingat, kita mind, body, and soul dalam psikologi. Pokoknya jangan dianggap susah supaya pikiran kita tidak menganggapnya susah dan badan kita tidak menunjukkan bahwa kita kesusahan. Oke, ini fun. Ingat, orang psikologi itu cuma pengguna, bukan pengedar. Jadi santai aja ya. Kita hanya menggunakan hasilnya untuk menentukan untuk mengambil keputusan, membantu pengambilan keputusan. Sebentar ya Bapak Ibu, ada telepon. Oke, baik, kita lanjut lagi. Itu tadi kalau pakai data nominal. Bagaimana kalau dia kontinus? Misalnya kita coba pakai yang tinggi badan ya. Tinggi badan. Ini tinggal kita pilih tinggi badannya, kemudian kita masukkan ke variabel. Klik gitu. Oke. Nah, nanti dia langsung tuh. Oh ya, di sini pasti dia masih ngikut sama yang tadi udah kita masukin. Jadi Anda harus di bawah lagi dibuka. Ingat, frekuensi table itu cuma bisa untuk nominal sama ordinal. Ini udah dikasih tahu nih jadi Jamovi sama Jamovi-nya. Kalau yang bentuk datanya kayak gini, scale, nggak bisa pakai frekuensi table. Jadi frekuensi table-nya dibuang checklist-nya. Dibuang, terus ambil yang di statistik tadi. Karena dia interval, cocok pakai min, boleh. Malah nggak cocok pakai modus gitu. Tapi itu balik lagi, nanti kita akan melakukan uji asumsinya lagi ya. Oke, kemudian saya tidak ada nyuruh apa-apa, jadi Anda bisa langsung ambil standard deviation, variance, atau minimum dan maksimum. Ini fitur default untuk mengetahui variabilitas dalam sebuah data. Ya, variabilitas tuh bekerjanya menggunakan standar deviasi. Ini, lihat nih standar deviasi 8,73. Apa maksudnya dengan standar deviasi ya? Standar deviasi itu artinya kita punya data ada 9. Menurut kalkulator ini, setiap data kita bergerak 1 unit, perbedaannya itu sekitar 8,73 antar kita. Kayak gitu. Jadi dalam standar deviasinya itu kira-kira bekerjanya tuh sekitar 8,73.
ke Q 8,73 kurang atau tambah 8,73. Itu maksudnya standar deviasi. Makanya dia cerita tentang variabilitas gitu ya. Tentang kurva normal. Nah, itu kurva normal. Dia cocoknya pakai min. Oke, kemudian kita minta lagi tadi bar plot ya. Kalau misalnya dia interval, itu malah nggak cocok pakai bar plot. Nggak pas dia karena apa ya? Kayak gini cuma datanya. Nggak pas kan? Nah, jadi yang harus dilakukan itu kita harus membuat sebuah interval. Intervalnya itu misalnya kita bisa pakai ini bisa langsung dipakai di Jamovi. Coba kita pakai kalau pakai cut point, kita bikin jadi 4. Nah, itu dia langsung membuat jadi 4. Jadi orang yang masuk di persentil 25 adalah orang dari 150 ke 153. Orang yang berada di tengah-tengah itu adalah orang yang berada nilai tinggi badannya 157. Sedangkan yang 75 persentilnya itu berarti yang paling tinggi di antara sekitar itu adalah orang-orang yang mulai dari 167 gitu. Orang-orang 167 sekian itu orang yang sangat tinggi lah sampai ke atasnya. Kemudian bisa juga kalau misalnya kita nggak mau pakai equal group, nah kita bisa bikin 2. 2 itu berarti orang yang bekerja nih. Oke. Nah, dia cuma 50 persentil. Nah, kalau 50 persentil itu berarti apa? Orang yang di bawah 157 hitungannya pendek, yang di atas 157 itu tinggi. Kayak gitu. Gitu boleh. Jadi dia terdiri dari 2 kelompok. Nah, tapi tetap nggak cocok pakai bar plot. Nah, nggak pas dia. Setelah dari sini, supaya kita bisa dapat grafik yang pas, ya kan? Ini kita copy nih, ya kan? Ini kita copy. Kita klik kanan seperti yang tadi. Kita bisa copy, oke. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi ke Word tadi. Nah, nih, saya dapat ini tadi adalah untuk distribusi frekuensi yang tinggi badan. Oh, belum kelihatan, sorry ya. Harusnya saya langsung 2 kayak gini. Oke. Nah, tuh. Mana? Nih, kan udah di copy. Tapi kan soalnya belum siap. Yang kedua itu adalah grafik. Grafiknya belum ada. Kayak mana ya grafiknya? Berarti grafiknya itu kita harus buat sebuah manipulasi. Manipulasi itu maksudnya bukan mengubah datanya, tapi kita membuat semacam kelompok. Ini kan kita udah bikin nih 157 pertengahannya. Berarti yang di bawah 157 itu pendek, yang di atas 157 itu tinggi. Tadi kan kita udah punya data kan? Nah, data yang dari Jamovi tadi, kita balik lagi ke Jamovi-nya. Mana tadi Jamovi-nya? Ini Jamovi-nya. Oke. Kita bisa melakukan manipulasi di sini. Ini kita hide dulu. Nah, balik lagi kita masuk ke datanya, ya kan? Tinggi badan. Kita pakai data yang 50% tadi. Kita klik 2 kali. Di sini kita bikin di sini levelnya. Tapi kalau dia dikategorisasikan, ya kan, bentuk datanya tuh jadi aneh. Gini dia, nggak bisa continuous, dia harus jadi ordinal. Nah, ini berarti kita harus bikin lah yang 150 itu kita anggap sebagai pendek misalnya. Berarti dia nih kelompok pendek. Misalnya kayak gitu boleh ya. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan visualisasi data. Terus 153 pendek. 155 pendek dan seterusnya gitu. Jadi dia akan punya pendek dan sampai dengan berapa tingginya dan berapa tinggi. Kemudian selain cara mengganti di sini ya, kita juga bisa mengganti di Excel-nya. Habis suaranya. Nih di Excel tadi kan, nih nggak, misalnya Anda males, udahlah males lah, ngapain lah pakai dikategorisasikan. Oke, nggak usah pakai kategorisasi, tapi kita harus bikin tabel baru. Kategori
pendek. Nggak usah, gini juga bisa nih, gini. Kita coba ya, kalau tinggi badan kayak gini. Oke. Ini. Kita insert langsung apa yang jadinya. Satu-satu nanti tapi insert. Chart. Nah, jadi kayak gini. Nah, karena dia continuous, kan agak kurang cocok tuh. Tapi kalau misalnya kita pilih pakai data chart, pie, lebih aneh karena dia jadi satu-satu. Nggak kelihatan frekuensinya. Padahal tujuan dari fungsi dari visualisasi itu adalah membantu peneliti mengambil keputusan. Gimana mau ngambil keputusan kayak gini? Dia cuma pakai persen, 10,4, tinggi badan berapa, kita nggak tahu. Jadi makanya kita tetap harus dikembalikan lagi kepada kita. Kita tidak bisa serta-merta menyerahkannya kepada komputer atau kepada kalkulatornya. Jadi kita sebagai peneliti kan kepengen mengambil keputusan nih. Oh, aku bagi 2 aja deh. Berarti orang yang dia pendek itu jumlahnya tadi adalah di bawah 157. Oh, ini aku sortkan dulu nih, misalnya kayak gitu kan. Ini kita sort. Ini pasti balik nih. Ini hapus dulu, ya. Ini kita sort dari smallest to largest. Oke, dapat nih. Kita pakai yang 50 persentil itu, ya kan? Ini pendek, ini pendek, ini juga pendek, ini pendek, pendek, ini rata-rata, yang ini tinggi. Sampai dengan 175. Nah, kalau gini kita udah bisa tahu kan kategori pendek, rata-rata, tinggi. Pakai frekuensi atau pakai jumlah. Jumlah yang pendek itu ada 4. 4, di rata-rata 1, tinggi ada 4. Nah, dengan gini visualisasi datanya akan lebih mudah kawan-kawan. Kita bisa pakai chart. Nah, ini bisa kelihatan lebih mudah. Jadi waktu kita menyerahkan data kepada HRD, mereka bisa lebih lihat, oh ternyata kalau jumlah pegawai kita tuh yang pendek ada 44% dari 100%-nya. Jadi mudah lah, berarti kita bikin untuk bisa mendukung ergonomi tempat duduk, kita harus memilih tempat duduk yang tepat sesuai dengan tinggi badan HR kita. Nah, jadi gitu, kita harus melibatkan banyak alat, jangan cuma satu. Kalau misalnya teman-teman udah dapat, ini misalnya, oh udahlah saya mau pakai pie chart aja misalnya. Ini kan bisa di-copy ya. Ini tinggal kita harusnya sih bisa. Oh, kalau di sini karena saya pakai ini, karena saya pakai Google Sheet. Kalau kawan-kawan nanti pakai Excel, dia bisa langsung di-copy. Ini tinggal kita download. Oke. Terus kita buka lagi Word-nya. Nah, tadi Word-nya. Jadi menggunakan data-data sederhana itu, kawan-kawan bisa banyak yang bisa dikerjakan. Bisa mengerjakan berbagai hal. Kita insert. Insert. Terus pictures, ambil from file. Terus gimana tadi ya? Ini jumlah kayaknya. Sepertinya. Oke, udah masuk. Udah selesai tugasnya, ya kan? Udah ada tabel distribusi frekuensi, udah ada grafik. Nah, itu untuk mengerjakan soal nomor 1. Ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira? Inilah kayak ginilah statistika dasar, Bapak Ibu. Kemudian nomor 2, lakukan uji asumsi parametrik. Kenapa kok harus dilakukan uji asumsi parametrik? Karena dalam statistika inferensial itu ada 2 jenis, ada parametrik dan non-parametrik, seperti yang ada di slide saya. Kalau dia datanya data parametrik, hanya bisa dikerjakan untuk data yang telah memenuhi uji asumsi parametrik. Yo, bagaimana kabarnya? Semangat. Semangat. Nah, luar biasa nih, malam-malam belajar statistika. Cuma orang magister sains psikologi. Luar biasa. Mantap. Oke. Bisa kita lanjutkan? Lanjut? Lanjut. Udah bayar uang kuliah mahal-mahal. Harus semangat. Jangan sampai sia-sia.
Oke, baik. Lanjut, minum dulu. Boleh silakan diminum Bapak Ibu, makan-makan juga boleh, makan kacang misalnya. Biar nggak ngantuk, ya kan? Nah, tuh kayak Pak Sukardi tuh, udah minum bandrek dia. Bandrek bukan tuh, Pak? Putih, Bu. Oh, air putih aja. Oke lah kalau gitu. Kemudian balik lagi ke Jamovi. Nah, jadi memang ya kita nggak bisa pakai semua ya. Kita harus mengerjakan ya kayak apa sih istilahnya kolaborasi gitu lah. Karena tidak ada aplikasi yang sempurna. Seperti cintaku padamu juga tidak sempurna, tapi akan melengkapimu. Gitu kan? Sekarang kita masuk lagi. Yang kedua tuh pertanyaannya adalah lakukan uji asumsi parametrik pada data latihan. Nah, ini explore. Balik lagi di exploration. Kemudian ada deskriptif. Kita bisa masuk yang pertama ada status pernikahan. Ya, sebentar ya. Orang rumah saya kehilangan remote TV. Yang ditanya saya. Jadi kan guys, kalau status pernikahan itu, dia kan nominal, ya kan? Coba ya, bisa nggak dia keluar uji normalitasnya? Gimana caranya ya, Miss Nikita? Saya di kampus dipanggil Nikita loh, nggak percaya. Coba deh nanti kapan-kapan main ke kampus terus tanya sama Pak Roni. Bu, Nikita tuh yang mana? Ini kan status pernikahan udah masuk nih. Coba ya, ini kita klik nih. Di sini ada tulisan normality kan? Kita klik aja coba. Muncul nggak hasilnya? Normality. Nggak muncul kan? Nah, jadi yang bisa diuji normalitas itu pertama nominal nggak bisa. Kenapa? Karena datanya nominal, dia nggak punya besaran. Nggak mungkin bisa kita uji sebuah data kalau dia nggak punya besaran, ya kan Bapak Ibu? Sekarang kita balikan karena dia nggak bisa. Jadi nanti waktu di pengerjaan latihan, Bapak Ibu jangan melakukan uji asumsi pada status pernikahan karena nggak mungkin, ya kan? Sekarang kita balikin. Coba sekarang di ordinal. Ordinal itu tingkat percaya diri, ya kan? Nah, saya udah klik nih Safiro Wild-nya. Iya, nggak keluar juga. Kenapa? Karena si Safiro Wild ini, si ordinal ini itu tuh cuma punya ranking, cuma cuma bisa mengurutkan orang gitu loh. Cuma bisa mengurutkan dia itu ini mana sih kelompoknya? Bisa dia itu masuknya di kelompok sedang, tinggi atau rendah. Tapi dia nggak bisa menentukan apakah orang yang tinggi itu berarti 2 kali lebih pede dibandingkan orang sedang. Atau orang yang sedang itu adalah 2 kali lebih rendah dibandingkan orang yang tinggi. Jadi dia nggak punya ukuran, nggak ada jarak. Ya gimana ya nggak bisa diukur lah asumsi normalitasnya. Nah makanya kalau Anda peneliti sosial science tuh kan, misalnya kayak orang BPS misalnya, mereka nggak akan mungkin melakukan uji normalitas pada jenis kelamin dan seterusnya. Tapi mereka akan melakukan uji normalitas pada gaji, jarak rumah, apalagi ya, yang usia, dan seterusnya. Yang dia kontinus. Oke? Kemudian selanjutnya kita coba pada yang ketiga. Bisa nggak ya? Keluar nggak hasilnya? Ini kita masukkan lagi, kita masukin tinggi badan. Tinggi badan di sini masih ordinal. Ordinal. Ini kok tinggi badan ordinal ya? Ini kita salah, guys. Tinggi badan itu harusnya kontinus. Oh, karena tadi udah diubah ya. Salah nih, kita ubah dulu. Sorry, bentar. Nge-lag dia. Bentar ya. Saya stop share dulu. Itu karena dia terlalu besar ininya. Bentar, masih nge-lag. Nah, jadi harusnya yang di tinggi badan sama di jarak rumah tuh harusnya kontinus ya. Jangan dibikin ordinal. Tadi karena udah sempat saya ganti jadi pendek, tinggi, sedang, makanya dia otomatis berubah langsung jadi ordinal. Oke, masih belum bisa juga. Oke, ayo dong, please.
Sorry Bapak Ibu, dia memang suka kayak gini, tingkah dia. Ini kita ganti jadi continuous. Oke, udah berhasil. Maaf. Oke, ini udah continuous ya. Sekarang kita masuk lagi ke exploration, terus deskriptif, kemudian kita masukin yang tinggi badan ke variabel. Oke, terus kita klik Sapphire Wheel. Nah, dia nggak bisa, dia keluar akan di sini. Bisa kelihatan? Udah kelihatan? Ini tinggi badan, kita lihat yang nilai P 0,199. Sini ya, nilai P. Kemudian kalau yang jarak ke rumah, lagi loading 0,022. Nah, jadi sebuah distribusi data itu, distribusi data populasi dianggap memenuhi asumsi normalitas ya atau asumsi parametrik jika nilai P ya ini boleh dicatat ya karena ini kayak hafalan gitu dia. Jika nilai P lebih besar dari 0,05. Jika nilai P lebih besar dari 0,05. 5%. 0,05. Nah, ini kita lihat nilai P-nya 0,199, yang ini 0,022. Berarti yang memenuhi uji asumsi parametrik itu hanya yang tinggi badan karena dia nilai P-nya lebih besar daripada 0,05. Sedangkan yang nilai variabel jarak ke rumah itu lebih kecil daripada 0,05. Maka uji asumsinya tidak terpenuhi. Jadi kalau ditanya, yang mana nih yang boleh diuji parametrik? Yang tinggi badan aja. Kalau yang jarak ke rumah, karena dia datanya nggak normal, nggak bisa pakai data uji parametrik. Kayak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sampai di sini itu kita sudah menyelesaikan soal nomor 2. Lakukan uji asumsi parametrik pada data latihan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah nomor 3. Lakukan satu uji parametrik yang menurut Anda cocok pada data tersebut. Kan kita tadi udah tahu bahwa uji soal-soal parametrik itu Anda bisa lihat di slide. Ada uji satu sampel, ada uji beda, ada hubungan, uji bedanya bisa dependent, ada uji beda yang independen. Nggak usah dihafal, Anda cukup menghayati aja. Jadi kalau dia korelasi pasti menghubungkan dua bentuk atau dua variabel. Kemudian ada uji beda. Uji beda pasti membedakan antara satu atribut pada dua kelompok. Dua kelompoknya itu bisa dua kelompok yang orangnya berbeda atau dua kelompok yang orangnya sama. Oke. Misalnya tadi kan kita udah tahu nih, oh yang ini nih dia tadi normal, yang jarak ke rumah nggak normal. Kayaknya aku kepengen mencari korelasi antara apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan tingkat percaya diri. Atau apakah ada hubungan antara tinggi badan dengan jarak ke rumah. Kenapa? Karena dari slide-nya itu aku baca bahwa tinggi badan sama jarak ke rumah itu kan sama-sama continuous, dia scale. Berarti kita bisa korelasikan. Nah, kita coba aja. Kalau dia korelasi, berarti kita ambil yang regression di sini di atas. Kita ambil yang correlation matrix. Terus kita coba, nah dia udah otomatis nih. Yang bisa dikorelasikan cuma yang scale sama yang ordinal. Kalau coba kita korelasikan antara ini, nggak bisa kan? Antara ini dengan ini. Kenapa kok tadi nggak bisa? Karena kalau kita mau mengkorelasikan, kedua-duanya harus sama. Sama-sama ordinal atau sama-sama scale. Kalau dia udah sama-sama scale kayak gini, nanti Anda lihat di slide yang saya kasih itu, bahwa jika kita mau mencari dua hubungan antara
kelompok yang dia sama-sama scale, berarti kita bisa pakai Pearson di sini. Ini ada Pearson. Oke. Kalau kita mau tahu bentukan atau hasil korelasinya, dan untuk membantu kita mengetahui apakah korelasinya signifikan atau enggak, kita tinggal klik di sini ada flag significant correlation. Kita klik di sini. Oke. Terus kita punya sebuah hipotesis satu arah enggak? Hipotesis satu arah tuh misalnya kira-kira ada hubungan positif antara tinggi badan dengan jarak rumah. Makin tinggi badan, maka semakin jauh jarak ke rumahnya. Atau makin rendah badan, maka semakin rendah pula jarak ke rumahnya. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita tidak punya arah positif tersebut, berarti kita tinggal klik correlated aja di sini. Udah, nanti otomatis langsung muncul hasilnya keluar. Nih. Berarti kita lihat nih, oh nilai persen R-nya itu tinggi badannya 0,2 minus tinggi badan dengan jarak ke rumah itu korelasinya adalah minus 0,281. Oh, artinya kalau dia 0,281, ini akan kita bahas di di besok sebenarnya ya. Saya cuma mau membiasakan Anda untuk menggunakan kalkulatornya aja. Minus 0,281 itu artinya hubungannya rendah dan arahnya negatif. Artinya semakin tinggi badan, semakin dekat rumahnya. Atau semakin pendek orangnya, makin tinggi jarak ke rumahnya. Itu artinya negatif. Terus kita lihat p-value-nya. P-value-nya itu dia nggak ada tanda bintang-bintang ya kan di sampingnya. Di samping 0,4646 ini nggak ada bintangnya. Bintang 1 nggak ada, bintang 2 nggak ada, bintang 3 nggak ada. Berarti nggak signifikan. Kalau nggak signifikan berarti udahlah hasilnya rendah, datanya nggak signifikan, berarti kita tidak bisa percaya sama hasilnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh satu data parametrik yang analisis data parametrik yang bisa Anda lakukan kepada data sederhana kita tadi. Oh iya, tadi jangan lupa di copy ya, yang ini hasil asumsi tadi tabelnya. Ini juga tinggal kita copy. Kita klik 2 kali, kita klik 2 kali. Kita klik ini, kita klik apa sih? Klik kanan, kemudian buka Word-nya tadi. Nah, ini soal jawaban nomor 3 ya. Nomor 3. Analisis parametrik. Namanya korelasi Pearson. Kita copy paste. Dah jadi. Soal nomor 4. Soal nomor 4-nya analisis non parametrik. Gampang aja. Anda buka lagi Jamovi-nya. Oke. Di sini nih ada pilihan nih di bawahnya. Ada Pearson, ada Spearman. Tadi waktu aku lakukan uji asumsi, tinggi badannya tuh nggak normal. Oh, berarti emang dia sebenarnya cocok juga pakai non-parametrik. Langsung kita klik aja. Pearson-nya kita ilangin, Spearman-nya kita centang. Gitu. Udah dapet. Nih, jadi beda kan hasilnya? Nggak jauh beda sih, sama-sama nggak signifikan. Tapi hasilnya sama-sama negatif, yaitu minus 0,094. Malah makin rendah dia. Ini adalah contoh data non-parametrik. Ini tinggal kita copy, terus kita tinggal masukin ke sini. Kita tinggal masukin ke Word. Udah. Nah, kayak gini. Udah selesai. Inilah adalah pengerjaan latihan menggunakan data seperti yang sudah saya tuliskan di chat tadi. Ini soalnya ada 4, ya kan? Jadi Anda tinggal kumpulkan hal yang bisa Anda lakukan, mengerjakannya sesuai dengan rekaman yang sudah kita rekam ini, ya kan? Nanti filenya akan saya kirimkan ya, file videonya maksudnya. Kemudian kita copy ke sini biar rapi. Terus nomor 3.
Ada data latihan 3. Oke. Kemudian nomor 4. Oke. Nah, itu adalah latihan untuk statistika dasar dan pengenalan supaya Anda lebih mengenali kalkulator atau Jamovi yang akan kita pakai. Di sini tinggal bikin nama Anda, Nikita misalnya, NIM, berapa NIM-nya, 22, sekian, dan seterusnya. Terus tinggal di-upload nanti di Google Classroom. Tuh yang saya minta. Jadi Anda silakan mengerjakan nanti di Jamovi masing-masing menggunakan cara yang sudah saya rekamkan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Aduh, belum dibuka. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Zul, Via. Yang ingin saya tanyakan Kak, soal yang korelasi tadi, kan kata Kak Dina tadi kan yang bisa dikorelasikan itu dia sama-sama ordinal atau sama-sama nominal gitu ya? Ya. Berarti ini saya kasih contoh misalnya kayak tadi kan apa ya? Kayak misalnya jenis kelamin sama bukan apa sih tadi status pernikahan ya sama tingkat percaya diri itu kan datanya satu nominal satu ordinal, berarti itu nggak bisa dikorelasikan. Nggak bisa dong, dia harus setara kalau korelasi. Oh. Atau kita bisa mengkorelasikan nominal dengan nominal, jenis kelamin dengan warna baju misalnya, itu bisa. Nominal sama nominal dia pakai Spearman. Pokoknya dia harus setara datanya kalau korelasi. Nggak boleh satu dia scale, satu dia nominal, gitu nggak boleh. Oke. Terus Kak, ini kan tadi kan pas udah dicari hubungannya, yang sama-sama, yang pertama tadi nggak, yang pakai Pearson nggak signifikan. Terus kan pakai Spearman. Nah, maksudnya saya bingungnya ini kan yang pertama tadi parametrik, yang satu non parametrik. Ya. Beda maknanya itu di mana ya Kak? Gitu. Beda maknanya apanya? Beda makna apanya? Maksudnya kan yang satu tadi jelas gitu bahwa memang hubungannya itu negatif gitu kan, tapi datanya tuh nggak signifikan. Nah, kalau yang pakai Spearman ini penjelasannya gimana ya Kak? Itu yang saya bingung. Sama, penjelasannya sama. Tapi waktu menggunakan data parametrik, waktu yang korelasi Pearson, kita tuh harus menambahkan data bahwa sampel diambil random. Distribusi datanya terdistribusi normal. Kemudian bentuk datanya adalah interval dan rasio. Tapi waktu kita mengerjakan Spearman, nanti misalnya besok saya besok akan menjelaskan tentang cara melaporkan uji statistika ya. Hari ini belum sampai situ. Hari ini masih sampai pengenalan. Nah, nanti berarti yang sampai saat ini cuma sampai pelaporan tabelnya aja gitu ya Zul dan teman-teman. Besok waktu kita masuk kepada pelaporan hasil statistika, waktu di non parametrik, kita nggak perlu menjelaskan asumsi apapun. Kita nggak perlu bilang bahwa datanya terdistribusi normal, kita nggak perlu bilang bahwa bentuk datanya adalah nominal, interval, dan seterusnya. Gitu. Pada beberapa referensi, ada yang menyatakan bahwa statistika parametrik itu lebih powerful dibandingkan non parametrik. Tapi para pendukung kegiatan eksperimen psikologi lebih mendewakan non parametrik karena dianggap lebih real, lebih eksak gitu. Karena dia nggak butuh asumsi, dia udah langsung menganalisis datanya aja. Gitu. Kayak gitu. Kasih Kak. Iya. Ya, ini memang yang paling dasar sekali Bapak Ibu. Nanti yang waktu Bapak Ibu hadapi di tesis ataupun di perkuliahan nggak akan ada yang kayak gini gitu. Pasti Anda udah yang multivariat, yang udah regresi, atau misalnya multiple regression, MANOVA, ANACOVA, PLS, SEM, dan seterusnya. Betul-betul dasar. Bapak Ibu, saya mohon izin ya, ini kan saya udah coba rekam kan, ya saya ini kan.